Oke, kita sambut moderator kita Bu Neti. Selamat pagi, shalom. Waduh, semakin minggu, semakin banyak pesertanya, puji Tuhan. Terima kasih. Siapa yang selama ini sangat diberkati oleh Bible & Co? Wah, nah kalau gitu jangan sungkan-sungkan ajak teman-teman, saudara, tetangga, sahabat semua ya. Ajak ke sini supaya mereka juga diberkati. Oke. Topik pada pagi hari ini adalah topik yang paling sulit menurut saya. Yaitu, siapa yang tahu? Ya, kesabaran. Jujur saya sendiri tuh masih up and down. Hari ini bisa sabar. Gak usah ngomong hari ini. Detik ini ngomong sabar. Nanti beberapa detik kemudian sudah kehilangan kesabaran ya. Jadi kita sangat diberkati oleh seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi. Saya yakin bahwa semua kita sudah kenal beliau. Tapi mungkin tidak kenal, tidak sayang ya. Jadi saya akan mengundang pembicara kita yaitu Ibu Lydia CS. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dong. Terima kasih. Ada sesuatu yang aneh nggak di antara kita berdua? Ya jujur tidak direncanakan, sungguh. Ini benar-benar koinsiden, ini tidak sengaja ya. Oke, sekarang kita mulai. Ibu Lydia CS atau Kak Lid, banyak yang memanggil Kak Lid. Yes. Oh ya. Halo. Kita doa ya supaya sabar, maksudnya sabar dengerin saya. Kita doa dulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk perempuan-perempuan yang luar biasa, memberi hati, memberi diri untuk bertumbuh dalam Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami supaya dalam kami merenungkan firman-Mu, hidup kami ini semakin dikerjakan oleh firman-Mu sehingga menghasilkan buah roh sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Disclaimer di awal, bukan berarti narasumbernya sudah sempurna. Ya, saya beri ilustrasi begini. Duduk aja ya kayaknya. I think so. Duduk membuat kamu duduk, saya jadi ya, bisa duduk membuat kita lebih santai, nggak kelihatan groginya. Jadi gini, ibu-ibu para ladies, kalau belajar tentang buah roh, yang kayaknya kayak orang kayak bercermin, waduh ternyata tompel kita sih banyak, bedaknya kemana-mana. Sehingga ketika kita belajar buah roh, kalau kita tidak memahami apa purpose-nya, kita bisa down. Merasa bahwa kok aku banyak kurangnya. Kok sepertinya salah semua. Tapi kita harus perlu belajar buah roh yang akan kita pelajari hari ini. Kita coba dulu toleh kanan kiri. Dalam diri kita semua ada tulisan sedang dalam perbaikan. Coba ngomong kanan kiri, sedang dalam perbaikan. Tapi sedang dalam perbaikan di sini dikerjakan, bukan sedang dalam perbaikan diterbengkalai begitu enggak. Itu buktinya ibu-ibu semua datang ke acara ini, artinya betul semua sedang dalam perbaikan, tapi perbaikan untuk dikerjakan supaya jadi lebih baik. Amin. Amin. Oke, sekarang kita akan sama-sama, saya akan nanti gini, sebelum ke buku ibu-ibu semua, saya akan membacakan bagian firman Tuhan lebih dulu, baru kemudian ke buku ibu-ibu semua ya. Isian di situ bersifat isiannya 4 poin, tapi saya akan ajak membuka dalam kitab Markus pasal 7. Markus pasal 7. Sekali lagi ibu-ibu, kita sama-sama belajar. Yes. Jadi nanti kalau ditanya, waduh hari ini buah rohnya tentang kesabaran. Aku diberkati sih, iya tapi kelamaan, berarti gak sabar. Gak sabar ya. Baik, Markus pasal 7 ayat yang ke-26 sampai 29 ini tentang kisah perempuan Sirofenisia. Cuma saya tunjukkan sederhana saja. Perempuan itu seorang Yunani, keturunan Sirofenisia, artinya non-Yahudi. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan itu menjawab, benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saya nggak akan khotbah
dari teks ini menarik sekali sebenarnya. Kata anjing itu ditujukan untuk orang-orang non-Yahudi. Itu secara budaya. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Hanya saja walaupun secara budaya, ini kalau di dalam bahasa sekarang ini ujaran kebencian. Paham ya? Jadi kalau misal tiba-tiba ada peristiwa perbuatan orang nggak mengenakan, hari-hari ini banyak orang akhirnya melaporkan secara hukum. Tindakan yang tidak menyenangkan hati kita, ataupun ucapan yang tidak menyenangkan hati kita, langsung itu delik aduan. Dan dipolisikan, ini ujaran kebencian. Betul perempuan ini perempuan Syro-Fenisia, tapi Yesus bilang anjing. Itu ujaran kebencian. Dan saya nggak akan ngupas tentang banyak hal, tapi intinya begini ibu-ibu. Ibu tadi, dia bisa tersinggung dengan perkataan yang sangat menunjukkan rasis. Karena memang dia perempuan Syro-Fenisia. Ibu ini daripada dia dendam dan benci, tetapi ibu-ibu lihat di sini, dia justru memohon pada Tuhan dengan sangat. Kenapa? Dia hanya fokus kepada tujuannya. Dia tidak mengedepankan egonya, tetapi lebih memilih tujuannya. Tujuannya apa sih? Kepingin putrinya sembuh. Itu yang saya ingin sharing pada ibu-ibu. Nanti ketika ibu-ibu semua belajar tentang buah roh, terus kemudian kita nggak paham tentang purpose-nya apa, sehingga ibu-ibu hanya sadar sekali lagi buah roh itu adalah produce from within ya, dihasilkan dari dalam. Bukan seperti gini, sabar, udah sukacita, bukan begitu. Kekristenan tidak membuat saudara itu dari luar, tetapi dihasilkan dari dalam. Sekali lagi nanti saya akan tunjukkan tentang benefitnya. Kenapa benefit itu penting? Artinya begini, kalau dulu anak-anak saya masih kecil, oke ya nanti belajar yang rajin. Kalau kamu nanti belajar, mami kasih hadiah. Suka gitu nggak ibu-ibu? Iya. Ya. Jadi anak-anak dikasih reward, senangnya luar biasa. Jadi dia akan cari ngejar apapun dia kerjakan rajin supaya rewardnya dapat, betul? Nah itu juga dalam kekristenan, which is nggak salah. Alkitab menunjukkan tentang reward sih, upah. Apa yang kita lakukan ada upah. Namun semakin kita bertumbuh dewasa secara rohani, kita udah nggak mikir reward. Kita hanya kepingin nyenengin Tuhan. Jadi kalau ibu-ibu semua ngejar reward nggak salah, itu Alkitab yang menunjukkan. Tapi Tuhan ingin kita semakin bertumbuh, semakin dewasa. Sekarang tentang kesabaran sebelum ke buku ibu-ibu. Karena sabar ini kan yang narasumber harus pura-pura sabar kan. Kelihatan lemah lembut. Padahal saya adalah orang yang tidak lemah lembut. Lemah lembut, meekness itu apa sih? Strength under control. Orang lemah lembut itu bukan yang lemah gemulai, bukan begitu sebenarnya. Lemah lembut adalah meekness, bukan weakness. Meekness ada strength under control. Kekuatan yang dikendalikan. Ini bicara kesabaran. Saya harus mengerucutkan supaya kita banyak bertanya jawab dan diskusi. Saya senang sekali. Ibu-ibu semua, saya yakin ibu-ibu semua bagus-bagus dalam pertanyaan. Makanya saya bilang ini pertanyaan membuat narasumber gemeter ya begini nih. Karena pertanyaannya pertanyaan seputar banyak hal. Nah sekarang bicara kesabaran. Kesabaran atau passion itu sebenarnya sebuah bukti Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang. Karena kesabaran itu adalah buah roh. Salah satu buah roh. Yaitu yang keempat. Kemarin kita bahas tentang damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Tanda kedewasaan rohani. Dan itu penting dalam kekristenan. Dan kesabaran, ibu-ibu kalau mau tulis silahkan ya. Itu sebenarnya ability. Kemampuan. Ibu-ibu pada waktu pertama lahir baru terima Yesus nggak langsung otomatis dolalit. Bim salah bim sabar nggak kayak gitu. Sekali lagi buah roh itu bicara tentang buah yang kita hasilkan. Ibu-ibu semua pertama terima Tuhan Yesus langsung dikuduskan. Amin. Dengan darah Yesus. Sanctified. Done. Finish. Tetapi yang kita menghasilkan buah roh ini ada progressive sanctification. Pengudusan terus menerus berkaitan dengan kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Di situ bukan work for, bukan meraih keselamatan. Ibu-ibu dengan saya sudah diselamatkan sejak ibu-ibu terima Yesus Kristus. Sampai di sini paham dulu, ya oke. Nah, sementara kita bilang begini, kerjakanlah keselamatanmu, memakai bahasa Inggrisnya work out.
bukan work for. Ibu-ibu enggak mengejar meraih keselamatan. Keselamatan sudah selesai lewat karya Yesus. Sehingga ibu-ibu mengerjakan ini adalah buah roh. Kalau kita ada benih ilahi, artinya harus ada buah ilahi juga. Ya, oke, sampai di situ dulu. Kesabaran adalah ability atau kemampuan untuk menanggung kesulitan atau provokasi tanpa bereaksi dengan marah. Ini susah. Saya bukan orang yang seperti itu, sabaran. Saya orang yang mudah bereaksi. Dan saya harus belajar kehidupan itu akhirnya kerugiannya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Sehingga semakin kita bertumbuh dalam Tuhan, kita tahu titik mana yang perlu kita perbaiki. Perlu bergantung pada Tuhan. Jadi kesabaran adalah kemampuan untuk menanggung kesulitan atau provokasi tanpa bereaksi dengan marah. Kesabaran itu lambat dalam membalas kejahatan. Dan seringkali orang bilang sabar itu pasif kan, digitu-gituin diem aja. Nanti diomongnya apa diem aja. Itu yang sering saya dengar. Orang sabar berarti udah biarin aja. Pipi kiri kasih pipi kanan. Jadi kesabaran itu selalu identik dengan pasif. Ini yang saya mau tunjukkan pada ibu-ibu. Kesabaran bukan pasif. Di ayat acuan kita dalam buku adalah Kolose 3 ayat 12. Saya coba bacakan ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ibu-ibu dengan saya adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Amin. Sebagai orang pilihan Tuhan, Tuhan ingin kita ini memakai, kata Alkitab, kenakanlah. Kenakanlah itu pakai. Hari ini tadi saya mau pakai baju, saya milih. Berarti kesabaran itu sebuah choice. Ibu-ibu memilih. Alkitab bilang kenakanlah, sebuah perintah dan pilihannya ada pada kita. Mau nggak pakai? Kita pilih. Pada waktu saya mau pakai baju tadi saya milih. Saya nggak janjian pakai sampai sini loh kok kembaran. Sepatu-sepatunya mereknya aja beda. Kembaran. Saya nggak janjian, tapi saya milih. Alkitab bilang kenakanlah perintah, tetapi perintah itu tergantung ibu-ibu dengan saya. Mau nggak? Karena sebagai orang pilihan Allah, Tuhan bilang pakai. Pakai apa? Salah satunya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran. Pakai. Bukan sifat pasif tetapi sebuah pilihan yang aktif. Untuk milih pakai ini kan saya aktif. Enggak kemudian saya diam aja berdoa tiba-tiba saya langsung pakai baju ini. Enggak. Saya aktif memilih. Dan juga Ibrani 12 ayat 1 saya ingin menunjukkan tentang bahwa kesabaran itu bukan sesuatu yang pasif tapi aktif. Pilih untuk memakai, memilih untuk mengenakan kesabaran. Ibrani 12 ayat 1 poinnya adalah marilah kita melakukannya dengan mata tertuju pada Yesus. Itu sebuah pertandingan. Ibu-ibu dengan saya, kita ini masing-masing walaupun kita nggak bisa melihat ada namanya pertandingan. Kalau orang lari itu kan ada tracknya masing-masing kan. Ada yang lari lambat, ada yang lari cepat. Kita semua ada jalurnya. Perlombaan yang diwajibkan, nggak bisa milih, wajib. Wajib itu artinya ya harus. Pilihannya ya harus memilih untuk ikut. Tapi dengan pada waktu berlari di situ, kata Alkitab, mata tertuju pada Yesus, kemudian saya lompat saja, yang dengan tekun mengabaikan kehinaan, sabar. Memikul salib ganti sukacita. Yesus pada waktu pikul salib dia lihat tujuannya itu apa. Kalau ibu-ibu hanya sabar tidak tahu purpose, benefit dan tujuannya, lelah ibu-ibu nanti. Buah roh betul. Neti sudah mau tanya ini saya udah kelihatan dia begini-begini udah tanya. Salah satu bentuk ketidaksabaran. Silakan mau tanya apa? Iya. Kesabaran itu bukan passiveness. Padahal seringkali kalau kita dihadapkan oleh orang-orang yang bencekno itu kita itu akhir cerita itu adalah ya wis apapun lah. Nah jadi sekarang kalau kita mau melihat kepada tujuan itu, jadi pada saat kita sabar, kita itu apakah berpikir bahwa oke, aku sabar karena Kristus itu sabar. Apakah seperti itu? Karena saat itu sudah tidak bisa mikir kayak gitu kan, Pak Lid. Yeah. Jadi tolong mungkin lebih diberikan contoh kali ya, supaya kita ini lebih jelas.
narasumber moderatornya pinter. Dia pinter untuk menggali banyak hal. Jadi nanti saya akan jelaskan beberapa hal. Memang kalau dari Ibrani ini tadi kata-kata bencekno, kita banyak orang keliling kita bencekno ya. Ketika ibu-ibu berdoa, kan semua pasti minta doa sabaran kan? Tuhan berikan aku kesabaran. Sekarang Tuhan aku sabar. Gak sabar berarti kamu ini. Justru pada waktu kita doa kesabaran, justru kita ditemukan oleh orang. Karena memang kesabaran itu proses. Tidak langsung. Nah sekali lagi pada waktu kita, artinya begini, kalau kita mempercayai tidak ada coincidence, tidak ada kebetulan, even orang-orang yang Tuhan taruh sekeliling kita, yang kata tadi bencekno itu, pasti ada purpose. Nah kalau ibu-ibu semua terbiasa melihat ada purpose behind, ada tujuan dibalik setiap keadaan, kejadian dan orang, ibu-ibu akan lihatnya angle-nya beda. Tapi kalau kita bilang, duh gara-gara dia itu bencekno, untuk waktu saat, Tuhan tuh kadang-kadang kirim sesuatu yang kita sendiri gak siap sebenarnya. Tapi Tuhan jauh lebih melihat. Kalau kita mengikuti firman, muncul nanti. Ternyata kok aku bisa sabar ya sama dia. Masa sih ibu-ibu sejak bertobat sampai sekarang tetap begitu? Enggak kan? Pastilah mungkin pertambahannya sedikit tapi bertambah. Sekali lagi pada waktu kita mengeluarkan buah roh, fokus yang dilihat model yang paling kita bisa lihat adalah Kristus. Ibu-ibu mungkin jawab, ya jelas gampang bagi Yesus, wong dia Tuhan. Saya harus kasih garis bawah ya, karena saya sudah melihat pada yang protes, jelas dia Tuhan, makanya gampang. Gini, Yesus itu 100% Allah, tapi 100% manusia. Alkitab mengatakan, kitab Filipi, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia Allah, tapi dia menguasai, membatasi. Kalau dia pakai kealahannya, habis tuh semuanya. Ngomong geblak semua, mati. Tapi Yesus harus membatasi kealahannya karena dia ingin menunjukkan Yesus harus jadi manusia. Kenapa? Yesus mau menunjukkan bahwa dalam kemanusiaannya bisa melakukan firman Tuhan. Adam manusia pertama gagal. Yesus Adam kedua mau menunjukkan bahwa dalam kemanusiaannya sebenarnya kalau kita tunduk pada mengikuti aja. Yesus kan malam-malam doa, pagi doa, kebergantungan pada Allah itu begitu kuat. Dan kalau mau lihat Yesus saja sebagai manusia. Saya yakin kita belum pernah mengalami seperti itu. Harga diri kita ini lebih kita jaga daripada dihina. Yesus sudah habis harga dirinya. Demi lihat purpose. Kalau Yesus mengedepankan harga diri, saya yakin saudara dengan saya tetap di dalam dosa dan dalam kebinasaan. Yesus harus lihat salib, dia harus selesai di situ. Karena lewat karya salib itu saja dosa ibu-ibu dengan saya diselesaikan. Jadi lihatlah pada purpose, pada tujuan. Nah tujuannya di mana? Alkitab. Itu sebabnya kenapa sebagai perempuan rajinlah baca Alkitab. Karena Alkitab memberikan kekuatan. Ya mudah-mudahan jawab, walaupun tidak jawab semua. Saya selanjutkan dulu ya. Oke. Kesabaran itu ya saya nggak akan bilang ini bahasa aslinya atau apa enggak ya. Tapi sebenarnya terdiri dua kata. Panjang dan marah. Long and temper. Itu arti kesabaran. Makanya di dalam salah satu tulisan Alkitab, long suffering. Saya paling gak suka tuh dulu. Tuhan aku gak mau long suffering. Sufferingku pendek aja. Short suffering. Saya gak mau long. Ada di sini ibu mau long suffering, saya doakan. Gak ada orang mau long suffering. Tetapi kesabaran di situ memakai kata long and temper. Panjang dan marah. Maksudnya apa sih? Artinya begini, sifat yang menanti dalam waktu yang panjang sebelum menunjukkan kemarahan. Dengan katanya mikir dulu. Panjang, pikir. Kalau ibu-ibu terbiasa, ini kan melatih kan, mengkultivate, mengembangkan. Kalau terpelatih kemudian lama-lama kita langsung bisa loh. Oh iya ya, mikir dulu. Karena saya ini dulunya biasa langsung ngomong. Saya orang impulsif, apa yang reaktif. Saya banyak mengalami kerugian dengan impulsifnya saya. Kayak Petrus lah. Itu karakter saya kayak Petrus. Cepat ngomong mikir belakangan. Akhirnya saya mengalami banyak dampak-dampak yang merugikan. Dan saya ngelihat bahwa ini karakter yang Tuhan mau bentuk dalam diri saya. Nah mau gak mau kan Tuhan ingin supaya kita bisa serupa dengan Kristus. Dan sekarang key point-nya dulu ya sebelum ke buku itu.
Satu, kesabaran itu ada buah roh. Salah satu dikerjakan oleh Roh Kudus yang sama, hasilnya 9. Kita nggak bisa milih, Tuhan aku mau yang sukacita aja, yang sabar nggak bisa milih. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus, produce from within, bukan dari luar, dari dalam. Semakin kita bergantung pada Tuhan, buahnya muncul. Dan yang kedua, yang perlu diperhatikan itu merefleksikan karakter Allah. Allah itu panjang sabar. Kalau nggak panjang sabar, sekali lagi ibu-ibu dengan saya habis. Allah tuh panjang sabar, nggak bisa dideskripsikan panjang sabarnya, habis saja. Tapi itu merefleksikan karakter Allah. Yang ketiga, ketika kita ini melatih kesabaran, itu mengembangkan iman. Kita berlatih untuk nggak ngelihat, tapi belajar untuk mempercayai firman Tuhan, sabar. Nah sekarang saya sebutkan manfaat secara cepat saja ya. Karena bagaimanapun kalau kita tahu manfaat, lebih banyak manfaatnya ketimbang tidak aja. Kesabaran lawannya adalah ketidaksabaran. Terlalu terburu-buru seringkali membuat kita, saya ini gas. Suami saya rem, bisa bayangkan sendiri di rumah, rem satunya ngegas, gak ketemu. Dan itu harus bermain cantik. Saya mainnya gas saja, cepet. Suami saya mikirnya panjang, kaki kepanjangan, biasanya ibu-ibu bilang lelet itu, padahal enggak. Nah itu akhirnya menjadi satu kombinasi yang menarik. Manfaatnya dulu aja ya dengan cepat ya. Manfaatnya kesabaran itu membantu ibu-ibu mengendalikan emosi. Karena terlatih untuk kita kemudian mengendalikan diri, akhirnya mengendalikan emosi. Membangun hubungan yang baik. Saya mau tanya di sini jujur sebelum ibu-ibu tanya pada saya. Ibu-ibu lebih milih ketemu ngobrol dengan orang sabar atau pemarah? Sabar ya. Coba kalau ibu-ibu ketemu orang pemarah terus, capek kita. Dengan kata lain, kesabaran itu membangun hubungan yang baik. Yang ketiga, orang yang sabar itu lebih damai dan tenang. Coba orang kalau lihat enggak sabaran, banyak nabraknya kan. Jalan hati-hati, tabrak sana, tabrak sini. Jadi kesabaran itu justru mengurangi stres dan kecemasan. Sabar menundukkan, mempercayai bahwa ada rancangan yang lebih bagus. Kesabaran juga baik untuk kesehatan. Orang yang gak sabar, bawaannya marah, lebih banyak stresnya. Risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Benar. Marah terus kan. Orang bilang sumbunya pendek. Ternyata ini manfaat secara yang mudah saja. Sekarang kita ke buku ibu-ibu semua tentang kesabaran. Sebelum nanti saya akan sharingkan kenapa sih saya mau tanya ibu-ibu, sabar itu susah enggak sih? Nah nanti saya tunjukkan kenapa kok sabar itu kok susah. Nah saya akan tunjukkan ya. Yang dalam buku ibu. Nah mati baterainya, saya thank you. Sabar di sini yang akan kita pelajari buku ibu-ibu ada 4 poin. Yang pertama saya kalau mau mengelompokkan begini, sabar terhadap diri sendiri, sabar terhadap orang lain, dan sabar terhadap Tuhan. Sebenarnya kalau mau dikelompokkan begitu, tapi saya akan breakdownkan seperti di buku. Yang pertama, sabar dalam menanggapi pancingan kemarahan. Kita hari-hari pasti ada yang namanya pancingan kemarahan, yang paling sering mancing pasangan. Ternyata bukan saya saja. Oh iya, kalau ibu-ibu ternyata melihat bahwa yang mancing banyak itu pasangan, ya kita semua sama. Makanya Tuhan bilang kan gak baik seorang diri saja, bukan masalah menikahnya, bukan. Tapi desain Allah tidak membawa kita itu askese atau sendirian bertapa. Tapi Tuhan mendesain kita untuk saling menggesek satu dengan yang lain. Bukan masalah menikah tidak menikahnya ya. Teks itu bicara tentang pada waktu tidak baik seorang diri. Kenapa? Ketika seorang diri gak ada yang bentuk. Kita gak ada teman untuk lihat. Kata-kata Alkitab, aku akan memberikan pasangan yang sepadan, seimbang. Aku memberikan penolong yang seimbang. Kata-kata penolong di sini singkat saja ya, saya agak melebar sedikit. Itu dalam pengertian begini, sparring partner, in front of. Suami saya diberikan saya berada di in front of. Baik sparring partner untuk bercermin. Saya bercermin pada suami saya bercermin. Sehingga terjadi gesekan.
Tetapi kalau kita tunduk pada firman yang muncul keindahan. Saya tadi kan bilang, saya itu orang yang ngegas, orang slordeh, orang sanguin kebanyakan begitu. Orangnya enggak detail. Suami saya very detail, sehingga kalau urusan notaris dia bagian membaca semua, saya bagian herek-herek tanda tangan. Tapi bukan berarti saya harus kemudian ya sudah terserah dia. Enggak, tapi saya belajar. Gimana sih sesuatu yang harus ditumbuhkan jadi kebaikan. Ya, jadi yang pertama, sabar dalam menghadapi pancingan kemarahan. Itu sebabnya dikatakan panjang sabar. Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ibu-ibu, dengan saya hidup di zaman orang sekarang kalau bisa amarahnya diledakkan. Dan bahkan diviralkan lagi. Alkitab yang bilang, bukan saya. Orang yang bisa sabar menjauhi perbantahan, kata Alkitab, terhormat dia. Tapi kalau meledakkan kebodohan, sebut bodoh katanya. Kalau gampang meledakkan. Dan ada yang saya sangat suka sekali ini. Amsal 25 ada di buku ibu-ibu ayat 15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan perhatian, lidah lembut mematahkan tulang. Waktu saya baca ini, orang bilang mematahkan tulang itu harus dengan kekerasan. Tapi Alkitab bilang lidah lembut mematahkan tulang. Berarti di dalam passion, kesabaran itu ada kekuatan yang tersembunyi yang gak nampak. Coba kalau kita ngadu otot, yang terjadi bukan sesuatu yang baik. Jadi pertama, kesabaran sabar dalam menanggapi pancingan kemarahan. Saya rasa nanti akan mulai muncul pertanyaan kan, karena kita ini banyak pancingan. Yang membuat kita ini gak sabar-sabar, udah doa minta sabar kok pancingannya semakin banyak. Dan itulah kesempatan untuk kita praktek melakukan firman Tuhan. Yang kedua, sabar di sini juga sabar menghadapi kekurangan orang lain. Saya orang kelainan kejiwaan. Betul. Jadi saya pada waktu ini karena background pola asuh ya, sehingga saya terbentuk menjadi orang perfeksionis akut. Akut aja. Semua kita punya namanya kelainan kejiwaan, personality disorder, tapi dalam tahap level-level tertentu. Semua yang pasti punya, ada yang histerionik, ada yang macam-macam. Ada yang OCD, obsessive compulsive disorder, ada yang di sini suka ngecekin pintu, ngelapin, nah itu OCD. Semua itu ada personality disorder dalam level-level tertentu, tapi saya akut. Ini saya ngomong tentang ini ya. Menerima kekurangan orang lain, sabar. Dalam kelainan kejiwaan saya itu personality apa tadi saya bilang? Iya, personality disorder dalam tadi saya apa ya? Personality disorder saya bingung saya. Perfeksionis. Saya perfeksionis. Sehingga waktu saya sekolah kitab, kelainan kejiwaannya nampak banget. Saya sekolah kitab nih. Saya percaya Yesus lahir baru. Sungguh-sungguh cinta Tuhan berapi-api. Sekolah kitab. Semakin nampak kelainan kejiwaan saya. Lantai asrama kami putih. Saya tidur di asrama, satu kamar 5 perempuan. Tiap hari ngamuk kerjaan saya. Kenapa? Saya lihat rambut jatuh, kotor semua. Saya marah. Mejanya teman-teman naruh buku berantakan, saya marah. Kalian hamba Tuhan gak bisa ngatur meja. Sandal-sandal sepatu saya garis lurus. Dan saudara bisa ketawa karena kelainan kejiwaan. Kasur saya nggak pernah kusut. Saya tarik, saya penitin. Supaya nggak kusut. Itu kelainan kejiwaan saya. Sekolah kitab. Saya frustasi dengan diri saya, tapi nggak bisa ya begitu. Tapi saya tahu itu kelainan kejiwaan. Sampai satu titik, ketika saya berhadapan dengan adik saya perempuan, dia nangis di depan saya. Aku harus gimana sih? Melakukan keinginanmu A salah, keinginanmu B salah. Yang mana yang saya lakukan? Di situ saya nangis, saya masuk kamar. Yang salah bukan adik saya tidak sabar. Saya punya tuntutan tinggi. Disitulah saya harus tunduk pada firman Tuhan. Mengerjakan apakah saya nggak perfeksionis? Ada, tapi terkendali. Terkendali. Sehingga kalau saya melihat kelemahan orang lain, saya melihat bahwa Tuhan
itu menjadi kesempatan saya, menjadi ruang gimana saya nuntun dia. Perfeksionis itu kalau di dalam tangan Tuhan, itu membuat orang itu selalu do the best. Dia selalu akan memberikan yang terbaik. Dia nggak asal-asalan. Itu sisi positifnya, tetapi sudah tidak lagi nuntut orang lain. Aku bisa, kamu harus bisa. Nah itu salah. Jadi kesabaran di sini adalah kita bisa menerima kekurangan orang lain. Saya sekarang ini kayak bandul yang nge-swing. Dulunya nge-swing di sini kelainan kejiwaan. Sekarang ini saya harus begini. Saya ngelihat berantakan, cuek aja saya. Nggak pusing saya. Saya ngelihat sesuatu yang berantakan. Orang kan beda-beda. Tetapi saya belajar untuk anak-anak pun, saya bilang ke anak-anak yang laki, ya seperti Dr. Paulus dan saya kan biasanya kita ngobrol tentang gimana anak laki. Anak laki saya ajari rapi, tapi saya nggak perlu nuntut terlalu rapi, nanti bences. Saya nggak nuntut rapi, harus rapi lurus, enggak. Jadi saya ajarin rapi, kalau masih ada ngelantung baju, itulah cowok gitu loh. Akhirnya sabar di sini adalah yang kedua, sabar menghadapi kekurangan orang lain. Di sekeliling kita banyak. Bersyukurlah kalau ibu-ibu memiliki sesuatu yang lebih. Knowledge lebih, skillnya lebih, harta lebih, intelek lebih. Saya diproses banyak dengan suami saya. Jadi kalau lagi berantem dulu, jangan mentang-mentang ya, titelmu lebih tinggi dari saya ya. Ya memang saya lebih tinggi titelnya. Jangan mentang, dulu sampai kata-kata yang menohok saya itu gini. Yang pendeta tuh kamu atau saya ya? Wah di situ saya baru sadar. Pada waktu menikah memang saya udah gembala sidang, suami saya belum. Jadi yang pendeta kamu atau saya? Iya ya mesti ya, pendeta itu harus memberi contoh ya. Nah ada banyak, artinya ibu-ibu berproses lah. Tapi satu, jangan putus. Semua kan ada tulisan sedang dalam perbaikan toh. Tapi perbaikan untuk berkembang lebih baik. Sabar. Mau bertanya apa? Dia sudah mau tanya ini. Saya lanjut dulu aja. Ya sampai 4 ya, biar cepat selesai. Oke. Biar cepat selesai karena saya nggak sabaran kalau lama-lama. Yang ketiga, sabar dalam menantikan waktu Tuhan ini yang repot. Sampai kapan Bu? Saya nggak tahu. Sampai kapan saya harus menunggu percaya firman Tuhan? Sampai kapan? Saya kasih ilustrasi aja. True story yang bernama Florence. Florence ini perenang selat. Perenang selat itu berarti kalau renang itu lebih dari 1 jam, 2 jam dia perenang selat. Satu kali dia ingin menaklukkan dari Catalina Island menuju tepian California. Perenang selat. Dia sudah berlatih begitu rupa. Pada waktu dia berenang didampingi mamanya yang naik perahu. Selalu memberi kekuatan. Florence semangat nak. 15 jam dia udah renang. Karena dia menaklukkan selat itu. Pada waktu 15 jam yang dia lihat adalah hanya kabut. Kabut dia nggak bisa lihat tepian California. Dia nggak tahu. Dan bersamaan juga kakinya kram. Bagi seorang perenang kram itu fatal. Maminya bilang gini, kuat nak, kurang bentar lagi nak, kurang bentar lagi. Florence bilang nggak kuat mam, nggak kuat aku. Dia sakit satu, kedua dia tidak bisa ngelihat mana tepian California. Pada waktu terus disemangati dia nggak kuat. Akhirnya dia angkat tangannya, regu penolong menolong dia dinaikkan ke perahu. Pada waktu naik perahu sampailah dibawa ke tepian California jaraknya kurang dari 1/2 mil. Nyesel lah Florence. Kalau seandainya saya tahu tepian California itu kurang 1/2 mil, walaupun sakit saya akan berenang. Kan ibu-ibu kalau misal tahu batas akhir kan semua daya dikerjakan kan. Kalau seandainya aku tahu, karena aku hanya fokus kepada sakitku dan aku tidak bisa melihat pinggiran, hanya kabut semata, nyerah. Sama dalam hidup kita. Ibu-ibu dengan saya sampai kapan bertanya? Nggak tahu. Abraham perlu 25 tahun untuk melihat penggenapan janji Tuhan. Yusuf perlu 13 tahun untuk melihat penggenapan bagaimana mimpinya terjadi. Daud bahkan kalau ibu-ibu membaca sejak Daud diurapi jadi raja oleh Samuel, jadi pengganti Saul tidak langsung loh duduk di singgasana. Perlu 19 pasal, which is itu tahunan, sekitar 17 tahun. 19 pasal, sebelum 2 Samuel pasal 1 dia benar-benar jadi raja. Saya nggak tahu sampai kapan. Tetapi ketika ibu-ibu dengan saya bersabar terhadap janji waktunya Tuhan, harus ada fondasi firman. Janji Tuhan. Itu menimbulkan pengharapan. Kalau sudah jadi kenyataan itu bukan pengharapan.
Kenapa Kak Lid kok bersabar menanti janji Tuhan? Iya, aku berharap Tuhan menyembuhkan anak saya kan gitu kan. Ada harapan. Tapi kalau sudah jadi kenyataan, sudah bukan lagi pengharapan. Ibu-ibu harus kuat dalam pengharapan dalam Tuhan. Pengharapan dalam Tuhan itu bukan positif wish gitu, bukan sebuah sekedar hanya sekedar harapan gitu. Enggak, harapan kosong bukan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dalam buku ibu-ibu ada sabar dan tekun dalam menghadapi kesulitan. Kita didesain itu kadang, kita ini ada bukan didesain, kita ada dalam satu zaman di mana kalau bisa nggak ngalami kesulitan. Kalau bisa diminimalkan kesulitan. Tapi bagian kesabaran ini akan muncul justru lewat kesulitan. Roma 5:4 berkata, ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di dalam kesabaran, di dalamnya ada ketekunan, tekun. Ibrani 10, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan atau memerlukan kesabaran supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mau dilanjut atau sudah tidak sabar? Dilanjut ya. Karena saya ingin ibu-ibu berpikir sekarang. Why is patience so difficult? Kenapa kesabaran itu susah? Ada yang berkata sih sabar itu gampang. Kalau saya susah. Kenapa susah? Satu, bertentangan dengan sifat manusia. Itu sekali lagi kesabaran itu bukan sesuatu dari luar. Sabar enggak. Itu karena karya Roh Kudus, buah roh. Melawan natural. Secara natural, secara sifat manusia, ibu-ibu dengan saya terlahir tidak sabar. Ibu-ibu pernah nggak punya bayi yang pada waktu masih bayi, kalau lapar, aduh tunggu dulu ya mamiku sakit capek. Aku nanti nangisnya kalau sudah siangan aja aku baru nangis. Baru senang saya punya anak begitu, 10 pun boleh. Anak-anak kita terlahir dengan nggak sabaran. Lapar ya nangis, ngompol ya nangis. Itu natur. Itu sebabnya kesabaran itu melawan natur. Natur manusia tidak sabaran. Itu sebabnya harus dilakukan oleh pekerjaan Roh Kudus, supranatural. Ibu-ibu nggak bisa sabar karena nahan diri, jebol. Tetapi itu flowing from within, mengalir dari dalam. Jadi secara nature kalau ibu bilang nggak sabaran, ya natur kita. Coba ngomong kanan kiri, natur kita emang gak sabaran. Tapi ojo diterus no gitu ya. Yang kedua, kenapa sulit? Bertentangan dengan budaya kita. Budaya kita ini apa? Ras, semuanya cepat. Doa harus jawab cepat. Kita hidup di jalur cepat. Hidup di dunia makanan serba cepat saji. Gereja pun 1 jam saja. Makan siang ekspres, komunikasi internet instan, iklan, maka sesuatu yang agak kelamaan ini. Artinya kita dalam satu budaya dan zaman, roh zaman ini zaman yang ras. Makanya orang itu akhirnya ingin mengikuti genderang zaman. Ras, stres. Sehingga ada tagline kan, lebih cepat. Dan itu bertentangan dengan passion, kesabaran. Sehingga dengan kata lain, sulit, memang sulit, saya bilang sulit. Karena hitungan zaman ini bahkan ketidaksabaran, atau yang cepat tadi menjadi sebuah virtue atau kebajikan kan. Jadi kalau kita kan suka ngakui, wih orang itu loh ya gesit, orang itu loh kolerik, wah orang itu gak pakai lama aja, GPL gak pakai lama. Dan sehingga kita berkata, mungkin saya nggak sabaran, tapi toh hasilnya selesai kan. Sehingga menganggap ketidaksabaran sebuah virtue atau sebuah virtue, kebajikan lah. Sebuah kebajikan. Sehingga kita jadi sulit. Kalau dibilang sabar dianggap kamu ini nggak bisa menyampaikan sesuatu, kamu ini kok orangnya diem aja. Sekali lagi sabar itu bukan sesuatu yang pasif. Nah ini sekarang sebelum pertanyaan, gimana cara mengembangkan kesabaran? Saya kasih tips-tips saja ya. Yang sifatnya praktikal, yang kita bisa lakukan.
Tidak ada cara lain. Karena ini sifatnya melawan natur. Bukan sesuatu yang natural. Natur kita adalah gak sabaran. Tinggallah di dalam Kristus. Gak ada pilihan lain. Tinggal dalam Kristus. Kalau carang itu nempel pada pohonnya. Karena pada waktu lihat tentang kesabaran. Contoh kita hanya Yesus. Kalau nempel pada Yesus. Buah roh tadi ngalir. Keluar. Saya sadar bahwa saya orang gak sabaran. Tapi kemudian saya gak bilang, paling kan aku selesai semua. Enggak. Saya tahu, saya mengalami banyak benturan dari ketidaksabaran saya. Jadi perlu belajar mengolah di situ, di area itu. Dan kemudian kedua, bertumbuh dalam kasih. Karena 1 Korintus 13 mengatakan, kasih itu, kalau kepingin punya kesabaran, kalau dengan pasangannya, ya mintalah bisa mengasihi dia. Minta sama Tuhan. Kalau minta sabar, semakin jengkelin suaminya. Tapi minta kasih. Ketika kita minta kasih, semakin kasih kita dalam, semakin akan keluar sabarnya. Orang lagi cinta kan begitu ya. Kalau ibu-ibu dan saya punya masalah dengan orang lain, justru kasih mereka. Ketiga, doa. Sekali lagi ini melawan natur, doa. Kolose 1 ayat 9 sampai 11, salah satu doa Paulus supaya termasuk di situ minta kesabaran. Kalau ibu-ibu dengan saya mau minta kesabaran, berdoa. Hanya saja jangan berdoa seperti ini ya. Tuhan beri saya sekarang lebih banyak kesabaran. Sekarang ya Tuhan, sekarang. Saya gak mau nunggu lama. Nanti semakin diperpanjang nanti ya. Doa. Yang keempat, belajar. Ini sebuah bentuk disiplin ya ibu-ibu ya. Satu memang buah roh, tapi ibu-ibu harus membentuk sebuah habit, slow down. Belajar untuk slow down, saya akan gas. Saya harus belajar slow down. Yesus saja suka pergi ke gunung, retreat. Allah pun kata Alkitab 6 hari bekerja, hari ke-7 beristirahat, slow down. Belajar untuk kita ini, belajar untuk gini, saya beri ada satu khotbah saya itu tawakal dan ikhtiar. Kalau ibu-ibu sudah berikhtiar begitu rupa, waktunya tawakal. Tawakal artinya tunduk kepada waktunya Tuhan. Memberikan ruang pada Tuhan. Tapi do the best dulu. Jangan kita tawakal di depan tapi gak mau do the best. Do the best. Dan yang kelima, menanti Tuhan. Menanti itu kan gak enak kan. Kalau ibu-ibu gak sabaran, belajar. Saya bilang sama Net, saya ini orangnya orang sanguin. Orangnya suka rame. Kemana saja saya itu suka rame dan orangnya selalu minta cepat. Semakin saya umur, semakin saya itu seperti suka menyendiri, suka berkontemplasi. Berarti saya dengan suami ini sekarang sudah saling mengimbangi. Dan saya belajar yang namanya prinsip menanti Tuhan. Pada waktu saya menanti Tuhan, tidak desak-desak Tuhan, itu membentuk saya untuk kemudian menikmati apa itu hidup menanti dengan Tuhan. Kata Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Yang terakhir. Terakhir ini benar terakhir. Saat kita mengembangkan kesabaran, ingatlah kata-kata ini ya. Ada seorang penulis bilang begini. Kesabaran tidak bisa diperoleh dalam semalam. Saudara, doa puasa hari ini tidak serta-merta jadi orang sabar. Kesabaran tidak bisa diperoleh dalam semalam. Ini seperti membangun otot, setiap hari kita perlu mengusahakannya untuk melampaui batasnya. Latihan. Sana sadar saya ini orang yang gak sabaran, saya harus melatih. Kadang harus belajar untuk menerima sesuatu yang harusnya ini bisa ini, tapi harus belajar. Karena ritme orang dengan saya beda. Itu susah bagi saya tapi belajar. Mudah-mudahan tidak semakin membingungkan ibu-ibu. Mudah-mudahan memberikan tips-tips yang menolong kita. Sekali lagi ini buah roh yang dimana dihasilkan dari dalam. Melawan natur manusia. Supaya perlu banyak bergantung pada Tuhan. Mudah-mudahan menolong. Tidak membingungkan, menolong. Saya lagi berpikir bedanya kesabaran sama self control itu apa? Padahal mereka ini kan sama-sama buah roh ya, Kak Lid. Kita kalau mau sabar, artinya nggak mau marah, kan juga perlu self control, ya kan, mengendalikan diri. Apakah ini sama atau beda? Iya, pertanyaan bagus. Buah roh itu nggak bisa dipilah-pilah.
Oh ini waktunya bekerjanya sukacita ini. Ini waktu bekerjanya si damai sejahtera ini. Oh ini waktunya bekerjanya self control. Itu satu paket di mana saling mengisi. Di dalam kesabaran include juga di situ ada self control. Kepin marah ini. Kalau self controlnya kuat, kita menguasai. Muncullah kemudian passion. Jadi itu tidak dipilah-pilah. Oh hari ini aku cuma mau milih yang sukacita. Itu satu paket. Dikerjakan Roh Kudus yang sama, hasilnya 9. Yang rasa nano-nano tadi itulah keindahan Roh Allah. Karena secara alam gak mungkin 9 buah roh tadi bisa muncul, sementara secara natur kita susah untuk melakukan itu. Saya mempercaya ketika kita terus bergantung sama Tuhan, buah itu tadi ini ya keluar. Kan benih ilahi ada dalam diri kita kan. Kalau pohon anggur, buahnya anggur lah. Ya. Jadi berilah makan pada benih ilahi itu. Doa, firman. Firman itu mengerjakan. Firman itu bukan nasihat manusia, bukan nasihat manusia tapi dari Allah sendiri menolong kita untuk bisa bertumbuh sesuai firman Tuhan. Oke, sebelum saya melemparkan pertanyaan ada satu lagi. Kesabaran ini apakah tidak menunjukkan kita ini lemah ya? Karena banyak hal mungkin dalam keputusan, apalagi seperti contoh tadi suami dan istri, yang satunya suka ngegas, yang satunya suka ngerem. Padahal sepertinya ini waktu emergency kita harus mengambil keputusan hari ini. Tapi suami bilang tunggu dulu, kita harus perhitungan. Dan kalau kita mengikuti itu sepertinya weakness menurut saya. Tapi gimana? Ya, sekali lagi kesabaran itu kan dari dalam seperti tunduk. Beda tunduk sama taat. Ini yang sering kali jadi problem kan. Banyak orang bilang tunduk itu harus taat. Enggak selalu. Tunduk itu dari dalam, your spirit. Taat contoh suami harus tunduk sama suami. Mohon maaf ya, saya kasih contoh yang paling ini aja vulgar. Jual dirimu, dijual dirinya? Enggak kan? Sadrak Mesah Abednego pada waktu disuruh, saya agak melebar dikit jawabannya. Saya beri contoh. Sadrak Mesah Abednego pada waktu disuruh nyembah patung Nebukadnezar, harus tunduk kan? Tunduk itu spiritnya. Hormat, respect. Tetapi luarnya dia bilang gini, ya Tuanku Raja, Allah yang kusembah sangat membebaskan kami dari dapur api ini. Tapi kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak melepaskan kami dari dapur api ini, ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Tunduk itu ada satu spirit. Sama, kesabaran itu ada spirit kita. Tetapi cara mendelivernya, kadang-kadang mendelivernya salah. Satu, contoh tadi ya, kita ini orang yang taktis. Suami banyak mikirnya kan lambat gitu. Contoh. Ini kejadian nyata gitu ya. Saya ngitung nih, anak-anak udah lama gak pernah diajak liburan bareng. Kalau ngomong ke suami gak ada jawaban, bikin keki. Sementara promonya itu waktunya limited, tiket promo. Kadang-kadang kan kita cenderung gak sabaran ngomongnya, ya itu mendelivernya yang salah. Sabar itu dari dalamnya, tapi packagingnya harus benar. Dalamnya kontennya benar, cara mendeliver salah, hasilnya salah. Jadi saya kerja keras mikir ya apa, saya tahu suami saya, jadi gimana caranya, saya kan membutuhkan jawaban dia ya. Kalau dia ada ya, saya ngerjain kan. Jadi kalau ditanya gitu, ini liburan, gak ada jawaban. Ya nanti dipikir kapan tiket habis ini. Jadi ada tekniknya, itulah ibu-ibu kita harus belajar untuk packaging, mendelivernya. Itu salah satu skill tersendiri. Passion, kesabaran itu di dalam kita. Spiritnya. Tapi mendelivernya itu harus perlu belajar. Saya akhirnya ngomongnya gini, Skat, kasihan anak-anak ini sudah lama gak perlu diajak liburan. Ini ada tiket promo. Ini sudah tak hitung semua, kayaknya masuk semua hitungannya. Aku cuma perlu kamu bilang, ya aja, ya aku yang eksekusi. Saya harus mendorong, memposisikan dia sampai dia bilang ya. Baru dia bilang ya, dia tahu istrinya pasti akan melakukan. Langsung saya eksekusi semua detail, suami saya tahu beres. Dan ibu-ibu gak bisa bilang, oh dia memang senangnya tahu beres. Bukan. Ibu-ibu bersyukurlah kalau ibu-ibu didesain Allah seperti itu. Karena saling melengkapi, jangan wah suamiku maunya beres tok. Jangan begitu, bersyukurlah. Tadi kan kesabaran bisa menerima. Kalau kacamata kita kurang kan, tapi bagi kacamata Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang dengan
sebuah kekurangan untuk saling mengisi satu dengan yang lain. Mudah-mudahan jawab. Jadi kalau tetap nggak boleh ya sudah sabar. Kalau nggak boleh doain lagi. Oke. Jadi saya ngobrol sama ya Pak Paulus Cilinda ini, kami punya prinsip begini. 3 kali bicara. Jadi ketika saya lihat ada sesuatu menurut penilaian saya salah, saya akan ngobrol ke suami saya. Ketika dia jawab enggak, saya doain lagi. Kata Alkitab, di atas kepala suami ada Kristus kan. Dan kata Alkitab, hati raja ada di tangan Allah, akan membelokkan seperti batang air seperti Allah mau, bukan saya mau. Saya ngelihatnya ini betul. Sekali saya bicara, nggak ada jawaban, saya doa lagi. 2 kali, kalau 3 kali saya satap, tutup mulut saya. Harus saya memberi ruang, siapa tahu itu menjadi cara Allah. Contoh aja ya. Saya kan banyak punya kesensitifan di dalam dunia roh, gitu ya. Ini contoh aja. Satu kali Roh Kudus bicara jelas ke saya untuk minta suami saya mimpin perjamuan kudus di pastori kami waktu itu di Bali. Saya ngomong, Skat, Roh Kudus taruh di hati saya, kamu leading perjamuan kudus, doakan gedung gereja ini. Suami saya no action. Masa saya bilang gini, kamu ya gak percaya suara Tuhan, kapok nanti. Enggak, saudara ibu-ibu jangan kapok-kapokin ketika suami ngadapin itu. Jadi saya doa, Tuhan kalau itu memang dari Engkau, dan juga proses bagi saya untuk respect my husband, dia gak mau lakuin, saya taruh tuh perjamuan kudus di satu kayak meja gitu. Gak pakai lama loh Tuhan tuh, karena dia tahu itu memang urgent bagi Tuhan. Saya gak tahu urgentnya. Malam itu, sore itu anak saya yang pertama itu sakit, panas tinggi. Panas itu kan bisa virus dan lain sebagainya. Pada waktu dia panas tinggi itu saya doa. Semakin saya ngerasa ada sesuatu gak beres ini. Pada waktu kamar kami ini dipisah dengan triplek begini nih AC supaya kanan kiri. Saya tidur di kamar anak saya untuk doain dia. Saya berlutut, saya doa semalam-malaman. Disitulah Roh Kudus nampakkan, tunjukkan bahwa anak saya kena serangan. Saya nggak perlu detailkan ya. Jadi serangan, saya langsung tahu saya peperangan rohani sampai jam pagi jam 3-an. Kemudian saya tidur, saya pindah ke kamar utama. Suami saya pindah ke kamar anak. AC saya matiin, saya pakai kipas angin. Jam 5:15 karena 5:30 itu waktunya doa pagi. Bunyi kledak. Saya nengok kan ngantuk kan. Waduh kok ada kabel masuk di kipas angin. Saya tarik ke empuk, waktu saya lihat ular udah di kepala saya begini. Langsung saya teriak dan suami saya nggak babi bu, dia bunuh ular itu. Singkat kata saja, saya nggak nyuruh, dia langsung ambil perjamuan kudus, dia kelilingi gereja. Terus saya tanya kan, istri kan kepo kan ya. Saya tanya, Skat, apa yang membuat kamu tadi doa? Karena aku mikir dari mana ular itu datang. Kedua, ular menghindari benda bergerak. Kok justru masuk ke kipas angin sehingga ketampar-tampar kipas tadi plak badannya. Ketiga, kalau kamu tidak dilindungi Tuhan pada waktu kamu tarik ular tadi, kamu udah dipatok. Hanya gara-gara itu. So simple ya Tuhan itu ya. Sabar itu dari dalam. Delivernya itu satu skill tersendiri. Belajar dengan keras, hasilnya bagus ibu-ibu. Sampai hari ini saya juga belajar ya, kadangnya masih nilainya merah rapotnya, tapi ya belajar untuk jadi lebih baik. Puji Tuhan. Oke, ayo sekarang saya berikan kesempatan untuk para ladies bertanya. Siapa yang mau bertanya? Oh, ini ada satu di sini. Selamat pagi. Pagi. Ya. Tadi di Roma 5 ayat 4. Berdiri. Oh ya, berdiri aja. Oke. Mungkin sekalian perkenalkan namanya. Saya Yuni. Oke. Nah, ya. Tadi di Roma 5 ayat 4 dikatakan bahwa kalau ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Tapi gimana kalau kita terus-terusan di situasi yang sulit? Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bertahan tanpa kehilangan sukacita atau kehilangan semangat hidup? Terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Itu kan jadi mikir. Kata Alkitab, ketekunan produce karakter. Lebih tepatnya begitu, produce karakter. Karakter yang mana? Salah satunya produce karakter kesabaran, passion, ketekunan. Ketika tekun, produce karakternya salah satunya adalah kesabaran. Gimana saya tetap tahan uji, tekun tanpa harus kehilangan sukacita. Pada waktu bertekun, ibu-ibu lihat apa?
Saya tidak mungkin melakukan pukulan yang sama kalau saya nggak ngerti tujuan saya apa. Ambil contoh. 2 orang lagi bangun. Satu ditanya, Pak, ngapain Pak? Kok ngangkat-angkat batu? Enggak tahu itu. Saya cuma disuruh angkat-angkat batunya, pokoknya satu susun aja. Yang satu ditanya, Pak lagi ngapain? Wah, saya lagi bangun jembatan ini Bu. Makanya saya susun ini. Yang satu ngelihat purpose. Ketekunan bagaimana tidak kehilangan sukacita, dalam proses pasti akan ada ya pengaruh sukacita. Kok rasanya nggak mungkin nggak. Itu sebabnya kita mempraktekkan terus menerus. Tuhan tolong saya karena aku tahu ketekunan yang aku lakukan supaya aku tetap tahan uji karena aku melihat ada reward tersedia. Ketika kita mendoakan sesuatu, mendoakan anak kita atau suami kita untuk gimana tetap tekun sehingga kita menjadi orang yang tahan uji. Lihat tujuannya dulu. Karena Tuhan memberikan satu janji. Sehingga kita melakukan, Tuhan aku tidak memukul sembarangan. Karena aku melakukan dengan purpose dari Tuhan. Kalau kehilangan sukacita ada. Prosesnya pasti akan sukacita terganggu. Itu sebabnya segera balik. Pada waktu misalnya contoh. Ini kan suami istri banyak kan. Walaupun pendeta bukan berarti free. Satu kali waktu putra putri kami masih anak-anak. Anak-anak kami kecil, biasa saya siapin makanan. Jadi bawa tepak-tepak gitu kan ya. Ibu-ibu kan pasti gitu ya, punya anak-anak bangunnya lebih awal daripada suami kan. Saya bangun lebih pagi karena harus doa dan nyiapin makanan 3 anak. Saya udah siapin semua. Dan suami saya orang tegak lurus. Artinya garisnya lurus. Meleset dikit habislah kami. Dulu awalnya tuh aduh saya ini orang slordeh ketemu orang garis lurus. Jadi bentrok awalnya banyak. Tapi harus belajar untuk bisa saling satu diturunkan, satu dinaikkan. Suami saya bilang begini, jam 7 harus keluar dari rumah. Kalau kami keluar lebih dari jam itu pasti telat anak-anak. Suami saya akan ngebut. Hari itu saya telat 5 menit. Kalau buahnya disiapin, saya untuk bedakan aja di mobil. Wah sungguhan saudara, benar itu sudah terjadi. Pasti saya sudah sana nebak. Waktu masuk mobil, suami saya hari-hari biasanya gak ngomong gitu. Dia bilang gini, masa sih gak bisa jam 7 aja? Gak bisa tepat waktu, ini saya harus begini. Dalam hati saya, gak tahu ibu-ibu gak, saya nyaut dalam hati tapi gak berani ngomong. Kamu enak saja, habis mandi duduk anteng langsung di mobil, saya jungkir balik. Enggak gitu ibu-ibu ya? Oh gitu ya, oh idem berarti. Saya bilang enak aja saya jungkir balik bangun pagi sembayang masak. Bedakan aja ini sampai rambut acak-acakan. Kamu enak aja. Mbok yo gitu ya. Mbok yo bantuin sekat apa yang saya tak bantu. Lebih menyenangkan daripada ngomong begitu. Oh ini dada saya mau meledak. Cuma kalau saya reply di mobil. Berantem bahaya bagi anak-anak. Kami punya komitmen. Komitmen penting. Kami tidak akan berantem di depan anak-anak. Kalau bisa kami harus di dalam kamar. Suami ngomong gitu. Pas kesempatan dia menghabisi saya diam. Tapi dada saya awas. Awas ya. Darah dan daging ibu-ibu. Awas, saya udah awas saja, awas. Nah nanti berkaitan pasti ada pertanyaan marah gitu kan ya. Sebelum ke situ. Akhirnya saya gereja kantor kami masih di belakang. Suami saya beda ruang, saya di ruang sana. Tapi dada sudah dongkol, awas ya, awas gitu. Terus kemudian ya itulah salah satu gunanya ketika kita ini orang yang membaca Alkitab. Roh Kudus mengingatkan. Sungguh hari itu saya diingatkan tentang Amsal. Hari orang berkesusahan buruk semua. Waduh, saya bakal buruk semua nih. Gara-gara suami saya, buat apa saya menikmati hari buruk semua? Saya gak mau, saya bilang, saya gak mau. Saya mau menikmati hari baik. Tapi kan saya awali dengan awas tadi kan. Terus Roh Kudus taruh begini. Buka Efesus 5. Nyaut orang gak sabaran kan. Udah tahu isinya. Saya konselor tahu isinya itu. Istri-istri pasti itu kan ya. Terus saya bilang Roh Kudus dorong terus buka. Sudah tahu Tuhan saya hafal di luar kepala. Kelihatan bagaimana sombongnya. Tuhan bilang lagi akhirnya saya harus nurut. Bersaing, berdebat dengan Roh Kudus gak mungkin menang. Saya buka Efesus 5. Ayatnya kan jelas, saya sudah hafal. Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat kepada Kristus. Ayat itu sudah saya hafal. Tapi hari itu bisa jadi rema. Seperti keluar aja.
Seperti jemaat pada Kristus. Berarti ketundukan saya itu adalah refleksi ketundukan saya pada Kristus. Kalau saya tunduk pada Kristus harusnya nampak dengan sikap saya respect pada my husband. Sesimpel itu harusnya. Waktu saya baca saya nangis saya. Tunduk pada Engkau mudah Tuhan. Karena Engkau Allah. Tetapi ketundukan saya padamu itu harusnya terrefleksi dengan sikap saya respect kepada suamiku. Saya hanya ngerubah sikap hati aja. Tuhan, aku hormati suamiku sebagai kepala rumah tanggaku. Dia kepalaku. Saya baru cuma doa begitu. Tiba-tiba di kantor kami kan ada telepon antar ruang. Bunyinya diririt, diririt. Itu pasti dari antar ruang. Kalau dari luar masuk bunyinya lain. Ini siapa sih pagi-pagi baru selesai doa kok ada bunyi diririt, diririt. Saya angkat. Halo? Tiba-tiba dari seberang bilang begini. Skat, sorry ya tadi. Suami saya itu alergi ngomong maaf. Tapi ketika kita melakukan our part, bagian kita, bagi saya cepat sekali Tuhan melakukan. Tiba-tiba suami saya bilang gini, Skat, sorry yang tadi. Oh itu saya mau nangis tuh. Saya cuma bilang, iya sama-sama. Tapi saya tutup tuh bilang, Tuhan begitu gampangnya ya. Ya, mudah-mudahan jawab ya. Iya, oke. Yang kedua, berikutnya, pertanyaan berikutnya dari mana? Oke, ini. Iya, nama saya Melisa. Saya mau bertanya, tadi kan ada di Amsal ini berkata, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, saya mempunyai papa yang toksik sehingga saya mulai menjaga jarak padanya dan banyak adik-adik saya, banyak keluarga saya berkata, kamu kok sabar ya menghadapinya. Tapi sebenarnya saya mengalah untuk menghindari konflik dengannya. Akhirnya saya merasa tidak ada sukacita. Kadang-kadang saya merasa bahwa apa benar keputusan yang saya ambil ini. Bagaimana caranya agar bisa saya ini jadi bisa sabarnya itu tulus. Terima kasih. Satu, kita nggak bisa memilih siapa orang tua kita. Ada orang-orang dilahirkan dalam keluarga yang seperti tadi toksik papanya. Kok papa saya bukan toksik lagi itu, kelainan. Amarahnya melampaui batas. Sehingga produksi keluarga kami ini produksi keluarga kepahitan semua. Bahkan adik saya berikhtiar membunuh. Jadi tidak bisa milih siapa orang tua kita. Tetapi Tuhan tuh taruhkan dengan purposely. Tuhan tuh gak random. Udah lihat ya, kamu tak izinkan lahir dari keluarga ini ya. Dah. Bukan, Tuhan tuh ada purpose-nya. Hanya saja saya menemukan purpose itu setelah saya bertobat, terima Tuhan Yesus, setelah sekian tahun hidup di dalam problem, gitu ya. Satu kita nggak bisa milih sih ya, kita nggak bisa milih. Ada banyak yang kita nggak bisa milih. Salah satunya itu, gimana supaya kesabaran saya tulus. Tadi kan dia cuma menghindar aja, supaya sudahlah. Satu memang kita perlu mengenali kalau itu orang tua yang kita nggak bisa lepas, ya kan? Bisa lepas kan? Mau nggak mau pilihannya menerima. Tapi menerimanya dia, sabarnya ini jengkel, kehilangan sukacita. Nah itu perlunya sekarang diolah supaya sabarnya ini dengan satu tujuan. Tuhan, aku sabar ini karena aku melakukan firman-Mu. Kalau cuma sekedar sabar untuk supaya tidak terjadi konflik, itu cuma sebuah ini aja. Ya sudahlah, tahu dia kayak begitu. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah kesabaranmu adalah kesabaran Tuhan karena aku menundukkan diri kepada firman-Mu. Beda ya. Jadi gini, Kristus, saya kasih contoh. Kristus pada waktu di Taman Getsemani restless. Sampai begitu takut luar biasa pada waktu dia melihat akan adanya salib kan. Kata Alkitab sampai keringatnya jadi berubah kayak butir-butir darah. Dia bilang gini, Tuhan kalau bisa lewatkan cawan ini. Saya kasih ilustrasi ini untuk menolong menjembatani jawaban ini ya. Tapi Yesus bilang begini, tapi jangan kehendakku yang jadi. Let thy will be done in me. Biar kehendakmu yang jadi. Yesus tuh begitu takutnya, dia tahu apa yang akan terjadi. Akan mengalami penghinaan, penyiksaan yang melampaui. Hal yang sama, kamu mengalami situasi yang
tidak kamu harapkan. Tetapi kamu punya pilihan, let thy will be done in me. So be it Lord. Jadi pada waktu Yesus mengatakan, biarlah kehendakmu jadi bukan kehendakku. Artinya di situ pada waktu dia mengizinkan kehendak Allah, kamu tundukkan kehendakmu pada kehendak Tuhan. Akhirnya minggu lalu kan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nggak masuk akal bisa damai sejahtera mikul salib. Nggak damai sejahtera kamu bertemu dengan papa yang toksik. Enggak. Tetapi Alkitab berkata damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nggak masuk akal. Itu sebabnya dikerjakan oleh Roh Kudus ketika kamu tunduk kepada kehendak Tuhan. Kesabaran bilang, Tuhan aku melakukan ini karena aku tunduk kepada kehendakmu. Untuk respect my parents. Dengan kesadaran. Jadi bukan ya udahlah tahu gitu. Bukan ya, tetapi ada nilai lagi. Jawab enggak kira-kira? Bingung? Enggak ya, jadi menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Apakah menghormati orang tua itu kehendak Tuhan? Ya. Orang tua kita enggak bisa milih. Alkitab enggak bilang hormatilah orang tuamu yang semua yang Kristen loh ya. Yang enggak. Hormatilah ayah dan ibumu supaya baik keadaanmu dan panjang umurmu. Yang seringkali kita berhadapan dengan orang tua yang enggak cocok. Tetapi karena the will of God, engkau submitkan dirimu, maka the peace, damai sejahtera yang melampaui segala akal, memerintah hati dan pikiran. Amen. Bukan yang masuk akal. Kalau saya menghormati orang tua saya yang baik, masuk akal, gampang. Tapi kalau orang tua saya yang nggak bisa saya hormati, tapi karena firman Allah, saya taruhkan diri saya di bawah firman Allah, saya tunduk, maka damai sejahtera dari Allah tadi memerintah hati saya. Jadi kalau ada kemerungsung, berarti sabarnya karena terpaksa. Ya. Boleh ya, jawab gitu. Semoga menolong. Oke, mungkin kita ada waktu lagi untuk satu pertanyaan. Oke. Iya, luar biasa. Halo, siang. Mau tanya, sabar itu kan proses ya. Terus pertanyaan saya, sabar itu apa sama dengan tidak boleh marah? Karena yang setahu saya juga Yesus sendiri itu pun dia sebagai manusia itu pernah marah. Di bait Allah dia kan pernah sampai marah karena itu keterlaluan lah istilahnya. Kalau kita dalam situasi sehari-hari itu ada satu hal itu yang menurut kita kayak mungkin keterlaluan dan akhirnya kita tuh jadi marah. Jadi maksudnya marah untuk sesuatu hal yang benar gitu loh. Apa itu boleh dan apa ada batasannya supaya marah saya itu nggak jadi bentuk dosa. Ya, tadi saya sudah kasih penjelasan kesabaran itu adalah ability, kemampuan ketika kita tidak terprovokasi kepada situasi yang menyakitkan. Sabaran ya. Boleh nggak marah? Saya mau tanya dulu. Boleh marah nggak? Boleh. Udah dijawab. Nah, saya beri batasan dulu ya. Boleh marah? Boleh. Ada yang sebut kemarahan kudus itu ada. Kemarahan kudus ada. Saya tunjukkan beberapa hal supaya kita ini bisa melihat batasannya di mana. Jenis amarah apa yang diizinkan. Walaupun kita selalu mengkategorikan amarah itu sesuatu yang negatif. Tapi saya mau tunjukkan ya. Satu, Allah itu juga marah. Kitab Mazmur pasal 7 ayat yang ke-11. Dalam bahasa Indonesia kalau nggak salah ayat 12. Bahasa Indonesianya aja ya. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Murka setiap saat. Markus 3:5. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandangi Yesus nih, marah. Yesus itu kan melihat mereka ini kok kamu gak percaya sih. Marah. Ulurkan tanganmu dan ia mengulurkan. Dan Alkitab mengatakan Efesus pasal yang ke-6, apabila kamu menjadi marah. When, bukan if. If itu seandainya, kalau when. Kalau kamu marah. Jangan berbuat dosa. Nah ini batasannya ya. Jadi marah itu begini. Marah itu adalah pemahamannya marah itu ada dua pengertian. Marah itu memakai kata semangat dan mendidih. Dengan kata lain begini loh. Itu energi yang diberikan oleh Allah. Saudara itu amarah itu diberikan oleh Allah untuk membantu memecahkan masalah. Ini batasannya ya. Jadi ketika engkau melihat sesuatu
gitu ya. Marah itu ada batasannya. Ada solusi enggak? Ada solusi enggak? Di Alkitab banyak, Paulus juga marah. Daud pun juga marah dalam arti ketika dia mendengarkan kata-kata Nabi Nathan, ini ada orang ini nyerobot nih dombanya ini. Daud ngamuk loh, ini orang ini enggak adil. Sekarang saya ngelihat banyak orang begini, menyamakan kesabaran dengan enggak berani ngomong. Ketika ada sesuatu ketidakadilan, kita harus menyampaikan, tapi dengan sekali lagi dengan spirit yang benar ya. Karena kalau spiritnya nggak benar, itu menimbulkan nggak bagus. Spirit yang benar. Jadi ketika ada ketidakadilan, kemudian kemarahan batasannya akan jadi dosa kalau ini, ya. Amarah berubah jadi dosa kalau dimotivasi untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kebutuhan orang banyak. Saudara misal di depan mata saudara, lihat ada orang dipukulin, saudara diam aja. Saya pernah khotbah tentang bystander effect. Banyak orang hanya ngelihat tok, seperti orang Samaria itu yang baik hati itu. Bystander effect. Ketika saudara melihat sebuah ketidakadilan hanya untuk menyelamatkan diri, udah deh gak usah ngomong. Satu nasihat yang sering kali saya dengar begini. 2 pertanyaan, are you part of the problem? Or are you part of the solution? Kalau kamu nggak dua-duanya, better for you shut up. Betul apa? For you shut up. Oh. Itu membuat saya membatasi diri. Ya bahasa Inggris saya kurang bagus, ini kan guru bahasa Inggris. Jadi tapi bisa you understand me? Yes. Ya. Ketika saya ngelihat ada satu masalah, apakah saya part dari problem itu enggak? Atau saya part dari solusi. Marah tok nggak ada solusi ya percuma. Sebuah kemarahan harus menimbulkan solusi. Oh, berantakan ini, ya kayak tadi saya berantakan. Tapi salah kan marahnya. Marah kan jadi dosa kalau dimotivasi dengan kepentingan pribadi. Dan dibiarkan berlarut-larut. Kalau kamu marah jangan sampai terbenam. Segera diselesaikan. Kayaknya kalau ketika saya ngelihat pasangan-pasangan marah itu sampai mingguan, nggak paling ngomong, itu memberi tempat pijakan, topos katanya, jangan beri kesempatan pada iblis. Memberi kesempatan pada iblis. Jadi segera selesaikan. Kemarahan menjadi dosa ketika saudara menolak ditenangkan. Udahlah Net, sabar. Gak bisa nih Lid, gak bisa. Nah itu jadi dosa nanti. Ya batasannya itu aja, jangan banyak-banyak. Jadi kesabaran itu tidak selalu gak boleh marah. Cuma ini agak tricky ya. Karena saudara kan gak tahu apakah marah itu betul Tuhan taruhkan. Dan kita bisa mengendalikan emosi kita. Itu yang jauh lebih penting. Pada waktu marah, saya marah ketika ada yang lihat situasi, kejadian, orang diperlakukan seperti itu marah. Tapi saya harus mengendalikan begitu rupa bagaimana saya bermain cantik mengubah situasi itu. Marah sih, saya didorong oleh amarah, tetapi saya bawa dalam Tuhan gimana. Kasih saya ide, kasih saya hikmat untuk mengendalikan. Jawab ya. Oke, thank you. Oke, masih ada waktu atau sudah tidak ada waktu? Sudah, oke. Mungkin terakhir saya dapat ini tadi pagi waktu persiapan. Awalnya hanya sebatas teman, pada akhirnya menjadi pasangan. Tegar teguh dalam beriman, pantang menyerah hadapi tantangan. Ini saya tambahkan sendiri, mari bersama-sama kerjakan terus kesabaran. Terima kasih dengan Ibu Lydia CS. Terima kasih untuk moderatornya luar biasa. Terima kasih.